Bagaimanapun, Liao Yulong dapat dianggap sebagai setengah dari pemimpin keluarga Liao. Dia akan dihapuskan segera setelah dia mengatakannya. Nenek moyang keluarga Liao tidak tegas dalam metode pembuangannya. Padahal, bagi nenek moyang keluarga Liao, hal ini sama sekali bukan masalah besar. Dia biasanya jarang ikut campur dalam urusan keluarga, dia hanya akan muncul ketika keluarga Liao menghadapi bencana. Namun bagi garis keturunan Liao Pu, itu merupakan pukulan yang fatal. Namun nenek moyang keluarga Liao tidak peduli. Menurutnya, sangat layak untuk menyelesaikan masalah ini dengan mengorbankan garis keturunan. Terutama karena kekuatan Lu Yun jauh melebihi imajinasinya. Apakah kamu puas dengan hasil pembuangan ini? Tanya nenek moyang keluarga Liao. Lu Yun tidak menjawab, tapi melihat ke arah Liao Jinlun di kejauhan. Nenek moyang keluarga Liao langsung mengerti maksudnya dan berteriak, kalian, pergi ke sana dan bersujud. Kata-katanya tentu saja merupakan perintah untuk Liao Yulong dan yang lainnya. Dantian Liao Yulong dan yang lainnya hancur dan wajah mereka pucat. Ketika mereka mendengar kata-kata leluhur, mereka tidak berani untuk tidak menaatinya. Mereka menahan rasa sakit yang hebat dan berlutut di depan Liao Jinlun. Jinlun, apa yang terjadi lebih dari 20 tahun yang lalu adalah kesalahan beberapa dari kami, dan kami pantas mati. Tapi kali ini itu benar-benar perilaku pribadi Liao Tong, dan kami sama sekali tidak menyadarinya. Tuan Anda punya banyak kesalahan, mereka, tolong selamatkan hidup kami. Setelah mengatakan ini, beberapa orang bersujud, dan tanah berlumuran darah. Liao Jinlun merasa sangat rumit saat dia melihat rasa malu beberapa orang. Dahulu kala, orang-orang ini adalah sosok yang angkuh dan sombong di keluarga Liao, namun kini, mereka bersujud dan mengakui kesalahannya kepada orang-orang yang tidak berguna di mata mereka. Tuanku punya banyak, ayahku hampir mati di tangan kalian bajingan saat itu. Mengapa kamu memberitahuku bagaimana tuanku punya begitu banyak? Liao Bufan sangat marah sehingga dia menghunus pedangnya dan hendak membunuhnya. Liao Jinlun segera berhenti dan berkata, Bufan, lupakan saja, mereka telah menerima balasan yang pantas mereka terima. Liao Yulong benar, dendam mereka dimulai lebih dari 20 tahun yang lalu. Ketika Liao Jinlun tahu bahwa balas dendam tidak ada harapan, dia membujuk dirinya untuk melupakannya lagi, dan dia sudah melepaskannya. Jika kali ini Liao Tong tidak bertindak terlalu jauh, dia tidak akan melawan sampai mati. Ayah, para bajingan ini pantas mati. Kultivasi mereka telah hancur. Membiarkan mereka hidup dalam rasa malu akan lebih menghilangkan kebencian mereka daripada membunuh mereka. Wajah Liao Yulong dan yang lainnya pucat dan jiwa mereka gemetar. Liao Jinlun benar, membiarkan mereka hidup dalam rasa malu memang lebih menghilangkan kebencian mereka daripada membunuh mereka, karena mereka semua adalah orang-orang yang sombong dan tidak tahan dengan apapun yang tercela di mata mereka. Sekarang, mereka tidak berguna dan menjadi malu seperti dulu. Penyiksaan psikologis semacam ini jauh lebih menyakitkan daripada membunuh mereka sekarang. Masalah ini berakhir di sini. Ketika leluhur keluarga Liao melihat Liao Jinlun, dia menerima hasilnya dan tentu saja mengumumkan bahwa masalahnya telah selesai. Namun, begitu dia selesai berbicara, dia segera mendengar suara datang dari bawah. Itu saja, apakah aku setuju? Lu Yun berkata perlahan. Dalam sekejap, mata semua orang kembali terfokus pada Lu Yun. Nenek moyang keluarga Liao juga memiliki raut wajah kusam. Jauh di dalam mata, kemarahan melonjak. Apa maksud pria bertopeng ini? Bukankah kamu di sini untuk membela Liao Jinlun? Sekarang Tuan Yang Sah telah setuju untuk mengubah permusuhan menjadi persahabatan, mengapa dia masih belum puas? Nenek moyang keluarga Liao menahan amarah di dalam hatinya dan bertanya, apa maksudmu dengan ini? Masalah Liao Jinlun telah terselesaikan, tetapi masalah saya belum terselesaikan, dan syarat yang saya usulkan sebelumnya adalah 3 hari yang lalu. Jika Anda setuju untuk menyerahkan Liao Yulong dan yang lainnya 3 hari lalu, masalah ini mungkin akan dibatalkan. Tapi sekarang setelah 3 hari berlalu, kondisinya tentu tidak bisa sama seperti sebelumnya. Waktuku sangat berharga. Lu Yun mengucapkan kata demi kata, dengan jelas menunjukkan sikap bahwa Anda telah menunda waktu saya sangat marah, dan saya ingin Anda memberikan kompensasi kepada saya. Nenek moyang keluarga Liao mengerutkan kening dan berkata, jika kamu harus menjaganya seperti ini, maka aku juga mematahkan pedang spiritualmu. Bagaimana cara menghitung kerugian ini? Mungkinkah nilai pedang spiritual tidak seperti itu? Sebaik milikmu, 3 hari. Semua orang di keluarga Liao sangat tidak puas. Pernyataan pria bertopeng itu jelas tidak masuk akal. Lu Yun mencibir dan berkata, kamu mematahkan pedang spiritual, apa hubungannya denganku? Jika kamu tidak memiliki niat membunuh terhadapku, apakah pedang spiritualmu akan hancur padaku? Begitulah yang terjadi. Lu Yun memberi kesempatan kepada keluarga Liao 3 hari yang lalu, tetapi keluarga Liao tidak tahu bagaimana menghargainya. Nenek moyang keluarga Liao bahkan menggunakan gerakan membunuh terhadap saya segera setelah kami bertemu. Jika Lu Yun tidak cukup kuat, dia akan mati di tangan leluhur keluarga Liao. Sekarang nenek moyang keluarga Liao tahu bahwa dia tidak mudah diajak main-main,
jadi dia harus berkompromi, dan dia harus berkompromi sesuai dengan syarat yang dia usulkan 3 hari lalu. Lu Yun bukanlah pecundang. Keluarga Liao harus memberi kompensasi atas 3 hari yang terbuang, dan dia sudah memikirkan tentang kompensasinya. Nenek moyang keluarga Liao bertanya dengan suara yang dalam, jadi, bagaimana Anda akan menyelesaikannya? Dia telah menggunakan vibrato. Bukan karena takut, tapi karena marah. Karena sudah menyerah sejauh ini, pihak lain masih tidak tahu bagaimana menahan dan mendorong lebih jauh. Nenek moyang keluarga Liao siap menghadapi pertarungan hidup atau mati dengan Lu Yun kapan saja. Sebaliknya, Lu Yun tampak sangat santai dan berkata sambil tersenyum, kamu tidak perlu terlalu gugup. Sebenarnya, permintaanku tidak terlalu banyak. Aku hanya ingin meminjam tablet metode rahasia leluhur keluargamu untuk dilihat. Lu Yun sudah mendapatkan ide ini saat dia mengarahkan pandangannya pada keluarga Liao. Kekuatan magis tanpa nama saya disalin dari tablet rahasia leluhur, dan itu sangat cocok dengan tubuh saya, dan darah saya sendiri benar-benar dapat merangsang garis keturunan orang-orang dari sekte rahasia ini. Pasti ada semacam hubungan antara dirinya dan keluarga sekte rahasia. Mungkin Anda bisa menemukan beberapa petunjuk terkait garis keturunan Anda melalui tablet rahasia leluhur keluarga Liao. Inilah tujuan lain Lu Yun datang ke keluarga Liao. Dan, bahkan jika dia tidak datang untuk menyelesaikan masalah dengan keluarga Liao kali ini, cepat atau lambat Lu Yun akan pergi ke sekte rahasia keluarga Liu untuk melihat apakah dia dapat menghubungi tablet rahasia leluhur mereka untuk menemukan petunjuk. Saat Lu Yun mengucapkan kata-katanya, lingkungan sekitarnya menjadi sunyi senyap, dan Anda bisa mendengar suara tetesan jarum. Anggota inti keluarga Liao memandang Lu Yun dengan mata terbelalak, wajah mereka penuh kejutan dan kengerian. Pinjam monumen leluhur keluarga Liao untuk dibaca. Beraninya dia mengatakan permintaan seperti itu. Apakah Anda mengatakan bahwa permintaan ini tidak terlalu banyak? Semua orang memandang Lu Yun seolah-olah sedang melihat monster, bertanya-tanya apakah pria bertopeng itu benar-benar bodoh atau berpura-pura bodoh. Saya benar-benar tidak tahu apa arti monumen rahasia leluhur bagi keluarga sekte rahasia. Alasan mengapa keluarga sekte rahasia bisa bangkit bergantung pada metode rahasia tablet leluhur. Tidak ada keraguan bahwa prasasti rahasia leluhur adalah fondasi dari sekte rahasia dan segala sesuatu tentang sekte rahasia. Sekarang pria bertopeng ini sebenarnya mengatakan bahwa dia ingin melihat rahasia monumen leluhur mereka. Apakah dia benar-benar mengira keluarga Liao adalah jenis kesemek lembut yang mudah dihancurkan? Gila, pasti gila. Orang ini di sini bukan untuk bernegosiasi sama sekali, tetapi ingin menumbangkan keluarga Liao sepenuhnya. Semua orang melihat leluhur keluarga Liao, dan mereka sudah bisa membayangkan apa yang akan terjadi. Ini pasti akan menjadi pertarungan sampai mati. Sungguh, wajah leluhur keluarga Liao berkedut hebat. Matanya yang tajam dan suram bersinar bergantian. Perang bisa pecah kapan saja. Lu Yun tidak tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati, dan melanjutkan, orang tua, mengapa kamu begitu marah? Sebenarnya ada satu hal yang cukup membingungkan saya. Anda sudah tahu identitas saya. Saya dari surgawi sekte pencuri. Dan kamu juga baru saja merasakannya. Saya memiliki aura metode rahasia keluarga Liao Anda, yang berarti saya sudah mengetahui isi dari metode rahasia Anda. Tidak hanya saya mengetahuinya, saya juga telah berhasil mempraktekannya. Sekarang saya telah mempelajari metode rahasia pewarisan darah Anda, apa masalahnya jika Anda mengizinkan saya menontonnya lagi? Faktanya, tujuan Lu Yun sama sekali bukanlah metode rahasia pewarisan darah, karena formula ajaibnya yang tidak disebutkan namanya sudah menyertakan bagian ini. Yang benar-benar membuatnya tertarik adalah metode rahasia tablet leluhur. Konon asal mula garis keturunan keluarga rahasia berasal dari sebuah makam kuno, dan prasasti rahasia leluhur juga diturunkan dari makam kuno tersebut. Mungkin selain teks permukaan, juga membawa beberapa informasi lainnya. Jika Lu Yun ingin menyelidiki garis keturunannya, dia harus memulai dari akarnya. Tidak ada salahnya dia ingin melihat tablet rahasia leluhur keluarga Liao. Namun, nenek moyang keluarga Liao berteriak dengan marah, salah. Pernyataan yang baru saja kamu ucapkan itu sungguh konyol bagiku. Memang benar metode rahasia suksesi darah keluarga Liao ditiru oleh pencuri dari sekte Tianpi, dan memang benar bahwa metode itu berhasil dipraktikkan oleh Lu Yun, tetapi ini tidak sama dengan meminjamkan prasasti leluhur kepada Lu Yun untuk melihatnya. Misalnya, seorang pencuri berlari ke paviliun pengumpulan kitab suci kami dan menjiplak semua kitab suci kami. Saya tidak dapat menangkap Anda. Akibatnya, setelah beberapa waktu, Anda tiba-tiba kembali dan berkata, pokoknya, saya sudah melakukannya. Sekarang saya telah menghafal kitab suci Anda dengan baik, mengapa tidak biarkan saya pergi ke paviliun koleksi kitab suci Anda dan melihat-lihat lagi? Apakah itu benar? Jika kami benar-benar mengizinkan Anda masuk, di mana kami akan kehilangan muka? Ini bukan lagi soal metode rahasia pewarisan darah, tapi soal wajah. Bagaimana nenek moyang keluarga Liao bisa menyetujui permintaan Lu Yun yang tidak masuk akal? Orang gila, aku telah menahannya lagi dan lagi, tapi kamu terlalu tidak puas dan berulang kali menantang kentunganku.
Sekarang aku hanya bisa menggunakan kekuatan seluruh klan untuk melawanmu sampai mati. Jangan mengandalkan semut kecil ini. Lu Yun memandang dengan jijik ke arah anggota keluarga Liao di sekitarnya, dan energi niat pedangnya tiba-tiba berkembang, dan langsung berkumpul menjadi badai niat pedang yang menakutkan, menderu. Ci. Pedang itu sangat kuat. Ratusan anggota inti keluarga Liao tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Saat mereka terkena pedang, dada mereka tertekan. Hanya leluhur keluarga Liao yang tersisa, nyaris tidak bisa menegakkan tubuhnya, pakaian putihnya menggembung. Orang gila, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak memiliki kemampuan untuk menghukummu? Kata leluhur keluarga Liao dengan suara menggelegar. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah kental, yang mengembun menjadi anak panah dan langsung menusuk formasi penyembunyian dan menuju ke belakang keluarga Liao. Tidak lama kemudian, suara gemuruh tak ada habisnya, dan formasi persembunyian keluarga Liao hancur, menampakkan wujud asli keluarga Liao, dengan paviliun emas dan menara giok, serta istana yang berdiri horizontal, begitu megah. Hal yang paling sensasional adalah sebuah tablet batu besar setinggi 3 meter terbang dengan kecepatan tinggi. Jejak panah berdarah yang dimuntahkan oleh leluhur keluarga Liao masih tertinggal di atasnya masih berkembang. Tugu batu itu tumbuh tertiup angin dan segera berubah menjadi seukuran gunung. Saat melewati kepala keluarga Liao, bayangannya menutupi langit dan membuat seluruh anggota keluarga Liao gemetar ketakutan. Sang leluhur akhirnya meminta tugu leluhur tersebut. Apakah ini monumen rahasia leluhur? Lu Yun melihat ke tablet batu besar yang menghantam seperti puncak gunung, matanya sedikit mengembun, tapi dia dengan cepat tersenyum main-main dan berkata, "Orang tua, bukankah kamu mengatakan kamu tidak akan membiarkan aku menontonnya? Tutup mulutmu yang bau, aku akan membiarkanmu mati di bawah monumen leluhur klan kami hari ini." Nenek moyang keluarga Liao sangat marah, tetapi ekspresi pucat muncul di wajahnya. Membiarkan Lu Yun masuk untuk melihat monumen leluhur dan mengundang Lu Yun keluar dari monumen leluhur untuk membunuh Lu Yun adalah konsep yang sangat berbeda. Itu juga merupakan langkah tak berdaya bagi leluhur keluarga Liao untuk meminta metode rahasia tablet leluhur. Ketika dia menstabilkan monumen leluhur beberapa hari yang lalu, dia telah kehilangan terlalu banyak darah. Sekarang setelah dia mengeluarkan monumen leluhur lagi, yang hilang bukan lagi hanya darah, tetapi kekuatan darah yang tersembunyi di dalam tubuhnya. Dia memanipulasi pergerakan monumen leluhur rahasia dengan mengorbankan kekuatan garis keturunannya secara gila-gilaan. Itu benar-benar karena Lu Yun bertindak terlalu jauh. Ledakan, tugu batu, yang telah berubah menjadi gunung besar, bergerak dengan cepat, namun dibandingkan saat ia baru saja terbang keluar dari gunung belakang, kecepatannya menurun secara signifikan. Nenek moyang keluarga Liao terlihat sedikit meronta dan berkata dengan marah, "Kamu pecundang, kenapa kamu tidak cepat bantu aku?" Jernih, anggota inti keluarga Liao yang baru saja diusir tidak berani menunda, mereka buru-buru meniru nenek moyang mereka dan memuntahkan darah dan anak panah, dan bergegas menuju monumen metode rahasia leluhur dari segala arah. Adegan ini sangat mengejutkan. Saat darah mereka menyentuh tugu leluhur, itu berarti tugu leluhur tersebut telah menjalin semacam hubungan dengan garis keturunan mereka, namun satu-satunya yang memiliki kemampuan nyata untuk mengendalikan tugu leluhur adalah leluhur. Mereka hanya asisten. Ratusan anak panah darah disemprotkan pada metode rahasia prasasti leluhur. Pemandangannya sangat spektakuler. Prasasti leluhur memenuhi harapan, dan kecepatannya tiba-tiba meningkat. Ledakan. Itu seperti gunung besar yang runtuh. Sebagai generasi tua dari keluarga Liao, Liao Quan mengetahui kengerian dari prasasti rahasia leluhur dan mengingatkan dengan lantang, "Senior Zhang, hati-hati, prasasti leluhur adalah peninggalan kuno dan tidak boleh disentuh langsung." Peringatannya adalah memberitahu Lu Yun agar tidak gegabah dan menggunakan kekuatan jiwa untuk menyerang leluhur keluarga Liao sesegera mungkin. Karena Liao Quan juga melihat bahwa Lu Yun memiliki kepribadian yang mendominasi dan suka bertarung langsung. Dia takut Lu Yun akan menggunakan tubuhnya untuk menghancurkan pedang cahaya yang mengalir milik leluhur keluarga Liao seperti yang dia lakukan sebelumnya. Meskipun pedang cahaya mengalir adalah pedang spiritual dan lebih kuat dari pedang biasa, pedang ini ribuan kali lebih lemah daripada monumen rahasia leluhur. Bagaimana harta peninggalan zaman kuno bisa begitu mudah untuk dilawan? Terima kasih telah mengingatkan. Lu Yun menjawab, tapi dia tidak menggunakan kekuatan jiwanya. Sebaliknya, dia melirik leluhur keluarga Liao dan berkata dengan bercanda, "Orang tua, gunakan kekuatan seluruh keluarga untuk membunuhku. Kamu benar-benar tahu caranya, candaan. Karena kamu sedang berjuang keras, bagaimana kalau aku membantumu?" Setelah mengatakan itu, Lu Yun mengikuti contoh semua orang di keluarga Liao dan membuang segumpal darah, menembak langsung ke arah monumen rahasia seni leluhur. Angan-angan, nenek moyang keluarga Liao menebak apa yang ingin dilakukan Lu Yun, tetapi dia tidak percaya bahwa gabungan kekuatan darah dari begitu banyak orang di keluarga Liao tidak akan mampu melakukan apapun pada Lu Yun. Ledakan. Dalam sekejap mata, metode rahasia monumen leluhur telah berpindah ke langit di atas kepala Lu Yun. Nenek moyang keluarga Liao yakin akan kemenangan. Dengan raungan yang keras, monumen leluhur itu tiba-tiba jatuh dan menghantam Lu Yun dengan keras.
Asap dan debu mengepul, lubang yang dalam di tanah menyebar lagi, dan di bawah tekanan monumen leluhur mistik, ketinggian area ini tiba-tiba turun drastis. Orang gila, kamu terlalu sombong. Kamu sendiri yang harus disalahkan atas semua ini. Matilah dengan baik, teriak leluhur keluarga Liao, sangat yakin bahwa pembunuhan ini telah menghancurkan Lu Yun menjadi debu. Tugu mistik leluhur ini bentuknya seperti gunung, namun kekuatan yang turun darinya jauh lebih kuat dari gunung biasa, karena kekuatan purbakala terkandung di dalam tugu leluhur. Betapapun tiraninya tubuh, ia tidak dapat menahan kecemerlangan kekuatan kuno. Banyak junior dari keluarga Liao juga merayakannya. Apakah ini akhirnya terpecahkan? Wajah mereka pucat dan terengah-engah, dan diam-diam mereka berpikir bahwa pria bertopeng ini sangat sulit untuk dihadapi. Untungnya, mereka memiliki nenek moyang yang mengendalikan situasi, dan untungnya mereka memiliki senjata ampuh seperti monumen leluhur mistik. Kakak ketiga, dasar bajingan, gendut akan bertarung denganmu. Melihat Lu Yun terbunuh oleh loh batu, Liao Bufan meraung marah, darah berlumuran darah di tubuhnya, dan matanya merah. Liao Kuan menghela nafas tak berdaya, seharusnya tidak begitu. Anda sudah diingatkan, mengapa senior Zhang tidak menggunakan kekuatan jiwanya tepat waktu? Mengapa dia harus meminta Da untuk mengambil alih gerakan ini? Akan sangat disayangkan jika dia benar-benar mati karena kesombongan. Sekarang, nenek moyang keluarga Liao menikam Liao Kuan dan tiga lainnya dengan tatapan mematikan di matanya, dan berkata dengan dingin, abu akan kembali menjadi debu, tanah akan kembali menjadi tanah, kalian pengkhianat harus mengikutinya. Setelah Lu Yun meninggal, ceritanya berubah lagi, dan Liao Kuan serta tiga lainnya menjadi pengkhianat lagi. Mati. Setelah leluhur keluarga Liao selesai berbicara, bilah darah panjang menembus kehampaan dan mencekik, mengubah seluruh ruangan menjadi api penyucian manusia berwarna darah. Aura keputusasaan memenuhi seluruh tubuh Liao Kuan dan yang lainnya. Mereka tidak mempunyai kemampuan bersaing dengan nenek moyangnya. Hanya satu kematian, tidak ada sedikit pun rasa takut di wajah Liao Bufan. Meskipun dia tahu dia akan mati, dia tidak duduk diam dan menunggu kematian. Sebaliknya, dia memegang pedang tak tertandingi itu erat-erat dan menyerbu ke depan sambil mengaum. Berkelahi, saya menolak, kerja keras, tidak ada penyesalan dalam kematian. Sosok Liao Bufan adalah orang pertama yang ditelan oleh cahaya berdarah, namun detik berikutnya, dia dicegat oleh bayangan hitam dan dengan cepat diseret menjauh dari pencekikan cahaya berdarah tersebut. Pria gendut itu tertegun, tapi tak lama kemudian dia berteriak kaget, kakak ketiga, apakah kamu belum mati? Bayangan gelap yang tiba-tiba muncul untuk menyelamatkannya bukanlah Lu Yun. Mendengar perkataan pria gendut itu, Lu Yun memutar matanya tanpa berkata-kata, kamu benar-benar ingin aku mati, kan? Tidak, tidak, sama sekali tidak, aku hanya, ini terlalu sulit dipercaya. Kepala pria gendut itu menggeleng seperti mainan. Bukan hanya Liao Bufan yang tidak percaya, tetapi semua orang di sekitarnya tidak percaya bahwa Lu Yun benar-benar bisa selamat dari penindasan monumen leluhur mistik, dan dia masih bertahan dengan utuh. Ledakan. Pada saat ini, pedang panjang darah yang ditebas oleh leluhur keluarga Liao masih mengamuk. Setelah Lu Yun menyelamatkan Liao Bufan, dia mengangkat perisai dengan punggung tangannya tanpa menoleh ke belakang untuk menghalangi cahaya berdarah yang datang dari belakang. Awasi pria kecil gendut ini, umurmu masih panjang. Lu Yun melemparkan tubuh gemuk Liao Bufan kembali ke Liao Kuan dan mereka berdua, dan memperingatkannya. Liao Kuan dan Liao Jinlun masih dalam keadaan shock. Setelah mendengar instruksi Lu Yun, mereka hanya mengangguk tanpa sadar, seperti mesin. Lu Yun berbalik dan bergegas ke dalam pengepungan keluarga Liao lagi. Matanya seperti pisau, mengiris ke arah leluhur keluarga Liao, orang tua, mengapa kamu begitu bahagia sepagi ini? Sosok pucat itu bergetar, dan rambut perak leluhur keluarga Liao rontok, dan Visisitudes meraung, bagaimana mungkin, bagaimana kamu masih hidup? Mengapa monumen leluhur kami tidak bisa menghancurkanmu? Anggota keluarga Liao di sekitarnya juga tercengang. Matanya dipenuhi ketakutan yang tak ada habisnya. Monumen leluhur rahasia adalah senjata ajaib terhebat keluarga sekte rahasia dan kepercayaan diri mereka. Tapi sekarang, dengan semua darah seluruh klan, mereka tidak dapat membunuh pria bertopeng ini. Dari mana dia berasal sebagai orang mesum? Semua orang merasa ngeri. Nenek moyang keluarga Liao hampir gila dan berteriak, saya tidak percaya. Saya tidak percaya. Berikan saya monumen leluhur. Saya bersumpah hari ini bahwa saya akan menghancurkan orang gila ini hingga berkeping-keping. Saat leluhur keluarga Liao meraung keras, prasasti leluhur metode rahasia seperti gunung naik ke langit lagi. Bayangan menakutkan menutupi langit dan matahari, dan kemudian jatuh dengan keras. Namun, pada saat ini, suara Lu Yun juga terdengar di saat yang bersamaan. Monumen itu berdiri. Monumen itu berdiri. Lu Yun tiba-tiba berteriak dengan dingin, dan melihat metode rahasia prasasti leluhur yang nenek moyang keluarga Liao telah naik ke udara dengan susah payah dan akan digunakan untuk menekan Lu Yun tiba-tiba berhenti jatuh dan membeku di udara. Kemudian, terbang ke udara lagi, naik ke langit di atas kepala leluhur keluarga Liao.
Putus asa, Lu Yun tersenyum menghina. Sialan, sialan, kenapa ini terjadi? Teriak leluhur keluarga Liao sambil berusaha mati-matian untuk mendapatkan kembali kendali atas monumen rahasia leluhur. Namun, tidak berhasil. Monumen rahasia leluhur benar-benar di luar kendali. Ini hanya menunjukkan bahwa kekuatan garis keturunan Lu Yun berkali-kali lipat lebih kuat daripada keluarga Liao. Saat tablet batu itu terkontaminasi dengan darahnya, tablet itu hancur total. Ya, jatuh. Ketika tablet batu rahasia itu ada di keluarga Liao, tablet itu dianggap sebagai tablet leluhur oleh mereka, tetapi di tangan Lu Yun, itu hanyalah sebuah fanboy kecil. Ditaklukkan oleh garis keturunan Lu Yun. Jatuh. Tablet batu metode rahasia naik ke atas kepala leluhur keluarga Liao. Lu Yun berteriak dingin lagi, dan kemudian melihat tablet batu itu turun dengan cepat dengan kekuatan guntur, dan menghantamkannya dengan keras ke arah leluhur keluarga Liao. Saat ini, nenek moyang keluarga Liao akhirnya menyadari kenyataan. Monumen leluhur tidak lagi sama dengan monumen leluhur. Selamatkan hidupmu, senior, tolong selamatkan hidupmu. Baru pada saat itulah leluhur keluarga Liao ingat untuk memohon belas kasihan dan berusaha sekuat tenaga untuk menghindari serangan lempengan batu tersebut. Namun, tidak mudah untuk menghindari lempengan batu ajaib yang tersisa dari zaman kuno. Ledakan, tablet batu metode rahasia menyusut dengan cepat dan kembali setinggi 3 meter, tetapi kecepatan tumbukannya tidak melemah sama sekali, dan menghantam punggung leluhur keluarga Liao. Engah. Nenek moyang keluarga Liao terhuyung ke depan, muntah darah dan merasa lemas. Ini adalah hasil dari penarikan kekuatan Lu Yun yang tepat waktu. Jika kekuatan kuno di tablet batu itu meledak, satu pukulan akan cukup untuk menghancurkan semua sampah leluhur keluarga Liao. Orang tua, tidakkah kamu ingin menggunakan kekuatan seluruh klan untuk membunuhku? Ayo, biarkan aku melihat apa yang bisa kamu lakukan. Ledakan. Saat nenek moyang keluarga Liao bangun, dia dipukul dengan keras dari belakang lagi, dan dia tidak tahu berapa banyak tulang di tubuhnya yang patah. Senior, aku tahu kesalahanku. Aku benar-benar tahu kesalahanku. Apa yang kamu bicarakan? Tolong bicara lebih keras. Aku tidak bisa mendengarmu. Kamu belum makan, kan? Lu Yun mengendalikan tablet batu rahasia itu dan sekali lagi membombardir leluhur keluarga Liao, kali ini menjatuhkannya ratusan meter jauhnya. Bang! Nenek moyang keluarga Liao kebetulan berlutut dan mendarat di tanah, lututnya menancap kuat-kuat di tanah, darah mengalir dari lubang hidung dan mulutnya, termasuk jiwanya, hampir pecah. Gemuruh. Tablet batu metode rahasia mendekat lagi. Nenek moyang keluarga Liao sangat ketakutan sehingga dia tidak peduli dengan rasa sakit yang parah di tubuhnya. Dia membenturkan kepalanya ke tanah dengan keras dan berteriak, "Senior, kataku. Aku tahu aku salah." Raungan keras ini hampir menghabiskan seluruh sisa kekuatan leluhur keluarga Liao. Setelah berteriak, dia menutup matanya. Dia telah mencoba yang terbaik. Jika Lu Yun menolak melepaskannya, dia tidak punya pilihan selain mengakui kekalahan dan dengan patuh menyerahkan hidupnya di sini. Angin menderu. Aura menindas yang datang dari tablet batu semakin kuat. Nenek moyang keluarga Liao membenturkan kepalanya ke tanah, matanya penuh keputusasaan. Sepertinya dia harus mengaku di sini hari ini. Hanya nasib buruk keluarga Liao yang memicu monster yang begitu menakutkan. Nenek moyang keluarga Liao siap mati, namun pada momen hidup dan mati ini, semua tekanan pada tubuhnya lenyap dalam sekejap. Dia mengangkat kepalanya karena terkejut. Dia melihat Lu Yun telah tiba di depannya. Tapi segera, keheranan di wajah leluhur keluarga Liao berubah menjadi kengerian. Karena dia melihat tablet metode rahasia leluhur keluarga Liao mereka berubah menjadi seukuran mainan anak-anak, duduk dengan tenang di telapak tangan Lu Yun. Ini menunjukkan apa? Ini berarti Lu Yun tidak bersaing dengannya untuk menguasai loh batu tadi, tetapi sudah diakui oleh loh batu itu sebagai pemiliknya, dan sepenuhnya berada di bawah perintah Lu Yun. Itu adalah peninggalan dari zaman kuno. Bagaimana dia bisa menerima Lu Yun sebagai tuannya dengan begitu mudah? Nenek moyang keluarga Liao gemetar hebat di dalam hatinya. Demi ketulusanmu dalam memohon belas kasihan, aku bisa mengampuni nyawamu, tapi mulai sekarang, keluarga Liaomu harus mematuhi perintahku. Nenek moyang keluarga Liao tiba-tiba bereaksi dan buru-buru bersujud dan berterima kasih, "Terima kasih, senior, karena tidak membunuh. Terima kasih, senior, karena tidak membunuh." Mulai sekarang, keluarga Liao akan menjadi pengikut senior, dan semuanya akan terjadi, didominasi oleh senior. Bahkan prasasti leluhur Sekte Rahasia mengakui Lu Yun sebagai tuannya. Jika keluarga Sekte Rahasia saya masih memiliki kekuatan untuk melawan, lebih baik mengikuti dan mengakuinya sebagai tuannya. Terlebih lagi, nenek moyang keluarga Liao percaya bahwa monumen leluhur mistik tidak akan memilih Lu Yun tanpa alasan. Mungkin keluarga Liao akan menjadi keluarga bawahannya, yang juga akan menjadi jalan keluar baru. Itu omong kosong, sebaiknya aku mengambil tindakan asuransi langsung. Setelah Lu Yun selesai berbicara, tidak ada gerakan, tetapi hati leluhur keluarga Liao sekali lagi menimbulkan badai. Karena, sebuah kekuatan baru muncul di benaknya.
Jiwa, masa transformasi. Metode senior Zhang San yang bertopeng ini terlalu menakutkan, dan kekuatan kecilnya tampak rapuh di depannya. Bahkan dalam konfrontasi sebelumnya, lawan bahkan tidak repot-repot menggunakan jiwa. Kali ini, untuk lebih mengendalikan dirinya, dia mengukir tanda jiwa di pikirannya. Nenek moyang keluarga Liao kembali bersujud dalam-dalam. Kali ini, dia sepenuhnya yakin. Mulai sekarang, senior Zhang akan menjadi tuan dari keluarga Liao kami. Kehidupan semua orang di keluarga Liao adalah milik senior Zhang. Jika senior Zhang meminta kami untuk mati, kami tidak akan pernah berani hidup, keluarga bersumpah. Tarik dia ke bawah, aku bukan seorang pembunuh. Lu Yun berkata tanpa berkata-kata. Nenek moyang keluarga Liao menghela nafas lega, lalu berdiri, melihat sekeliling, dan berteriak, mengapa semua orang berdiri di sana dengan linglung? Mengapa kamu tidak cepat dan memberi hormat kepada senior Zhang? Ketika semua orang mendengar ini, tubuh mereka gemetar hebat, dan kemudian mereka berlutut serempak, berteriak, salam untuk senior Zhang. Oke, itu saja untuk hari ini. Aku juga lelah. Ayo berangkat dulu. Lu Yun terlalu malas untuk berbicara omong kosong. Dia menamparkan telapak tangannya dan tablet batu rahasia itu berubah menjadi aliran cahaya dan terbang menuju gunung di belakang keluarga Liao. Tablet batu rahasia telah dikenali sebagai pemiliknya. Tidak masalah meskipun dikembalikan ke keluarga Liao, Lu Yun dapat mengingatnya kapan saja hanya dengan berpikir. Lu Yun berbalik dan pergi. Keluarga Liao terdiam lama. Tidak ada yang menyangka sebelumnya bahwa setelah terjebak selama lebih dari 20 tahun, akhirnya tidak terblokir, hanya untuk membawa bencana yang begitu mengerikan. Nenek moyang keluarga Liao memutuskan untuk memperbaiki formasi penyembunyian dan mengambil inisiatif untuk mundur dan bersembunyi. Tidak cocok bagi keluarga Liao untuk muncul di Kunlun dalam waktu singkat. Setelah lebih dari 20 tahun tergelincir, perairan Kunlun terlalu dalam dan tidak dapat dikendalikan. Tentu saja, Liao Kuan tidak dapat kembali ke keluarga Liao, tetapi pergi ke Sekte Kaisar Pedang bersama Liao Jinlun dan Liao Bufan. Dalam perjalanan pulang, Liao Kuan dipenuhi dengan emosi. Dia tidak dapat membayangkan bahwa keluarga Liao, sebuah sekte rahasia yang bermartabat, akan menjadi keluarga bawahan pribadi Lu Yun karena suatu kombinasi keadaan yang aneh. Pemimpin sekte baru dari Sekte Kaisar Pedang memang sama kuatnya dengan mantan Kaisar Pedang Tianyu. Liao Jinlun ragu-ragu sejenak dan bertanya, Sekte Guru, apakah Anda benar-benar dari Sekte Pencuri Surgawi? Lu Yun berhenti dan tersenyum setengah hati, pendahulu geng Madmen adalah Sekte Pencuri Langit. Saya tidak dapat menyangkal apapun. Mengapa? Apakah Anda merasa seperti berada di kapal bajak laut? Jangan berani. Liao Jinlun buru-buru menyangkalnya, saya hanya merasa agak sulit untuk menerimanya untuk sementara waktu, tapi saya jelas tidak menyesal. Naik kapal bajak laut adalah hal yang pasti. Sekte Pencuri Surgawi diakui sebagai sekte anjing berkokok. Sekarang Lu Yun telah menjadi pemimpin Sekte Kaisar Pedang. Di masa depan, Sekte Kaisar Pedang ditakdirkan untuk dikaitkan dengan Sekte Pencuri Surgawi terungkap, Liao Jinlun tidak bisa membayangkan apa yang akan dilakukan Kunlun. Lihatlah Sekte Kaisar Pedang dengan matanya. Tapi kalau dipikir-pikir, bahkan keluarga Liao telah menjadi pengikut Lu Yun. Jika teori berada di kapal bajak laut itu benar, bukankah keluarga Liao akan menjadi pusat perhatian di kapal bajak laut? Ada juga sekte rahasia seperti keluarga Liu dan sekte Danyang, semuanya sangat dekat dengan Lu Yun, dia mungkin harus merekrut mereka ke dalam kapal bajak laut. Ketika Liao Jinlun memikirkannya, dia langsung merasa nyaman. Lu Yun melihat ekspresi Liao Jinlun di matanya dan berkata sambil tersenyum, semua orang di Sekte Pencuri Surgawi adalah orang yang berbakat, dan mereka berbicara dengan baik. Anda pasti akan merasa bangga menjadi anggota Sekte Pencuri Surgawi di masa depan. Petik 2. Petik 2, petik 2. Teman baik, dia bahkan tidak menutupinya, dia hanya memberi mereka tanda sama dengan. Sudut mulut Liao Jinlun bergerak-gerak, tidak berani melanjutkan diskusi topik ini secara mendalam, dan bertanya, Master Sekte, Anda ingin kembali ke Sekte Bajak Laut Surga bersama kami? Apakah Anda ingin kembali ke Sekte Bajak Laut Surga? Sekte Kaisar Pedang bersama kita? Tidak, aku akan ke Sekte Danyang. Lu Yun menjawab. Melalui pertukaran dengan Liao Jinlun, hal ini mengingatkan Lu Yun bahwa dia dapat menggunakan nama Zhang San untuk mengumpulkan lebih banyak kekuatan. Ketika Sekte Ilahi Yuntian benar-benar didirikan di masa depan, dia dapat mempertimbangkan untuk menggabungkan kekuatan ini ke dalam Sekte Ilahi Yuntian. Premisnya adalah Anda memiliki kendali mutlak atas kekuatan-kekuatan tersebut. Kembali ke Sekte Danyang, Lu Yun melakukan apa yang dia katakan, memanggil Gu King San kepadanya, dan berkata, Gu Tua, ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Lao Gu, jelas bukan hal yang baik untuk disebut begitu intim. Gu King San tiba-tiba menjadi waspada, Saudara Lu, jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja padaku. Meneleponku itu benar-benar membuat Gu merasa panik. Tidak ada yang serius. Aku hanya ingin bertanya padamu, ketika Kaisar Kingmu meninggalkan warisan di Menara Danyang, bukankah dia punya penjelasan lain, seperti memilih penerus atau semacamnya?
Saya mendengarnya beberapa waktu lalu, di Sekte Kaisar Pedang, seorang pria bernama Zhang San memperoleh warisan Kaisar Pedang mereka, dan dia segera menjadi pemimpin Sekte Kaisar Pedang. Mendengar ini, jantung Gu King San berdetak kencang, benarkah, benarkah? Apakah ada hal seperti itu? Mungkin, Gu benar-benar tidak memperhatikan aspek ini, hehe. Senyummu tidak terlalu natural. Ah, senyuman Gu King San menjadi semakin canggung. Melihat bahwa dia tidak bisa melarikan diri, dia harus gigit jari dan berkata, sebenarnya, kami juga memiliki aturan ini, tapi tidak ada keraguan bahwa warisan yang ditinggalkan oleh pendiri sekte tersebut akan diperoleh oleh generasi mendatang, dan mereka akan menjadi penerus yang ditunjuk dari master sekte tersebut. Sejak Lu Yun memperoleh warisan wasiat Kaisar Qing, dia sebenarnya memenuhi syarat untuk menjadi kepala sekte Danyang dan memiliki kekuatan untuk membiarkan Gu King San menyerah. Hanya apa? Lu Yun bertanya sambil tersenyum. Gu King San berkata dengan canggung, sebenarnya, Gu sangat senang menyerahkan posisi pemimpin sekte kepada saudara Lu. Hanya saja saudara Lu sendiri yang mengatakan bahwa dia ingin tetap bersikap rendah hati. Jika saya menyerahkan posisi saya dengan gegabah, saudara Lu pasti tidak akan bisa bersikap low profile. Begitu pewaris wasiat Kaisar Qing keluar, Gu King San mengalah. Dapat dipastikan seluruh daratan Kun akan mengetahui bahwa Lu Yun adalah pewaris wasiat Kaisar Qing. Jadi, pemimpin sekte Gu sedang memikirkanku. Tentu saja, Gu berdedikasi pada sekte tersebut, dan sekarang penerus Kaisar Qing akhirnya muncul. Gu harus melakukan pekerjaan dengan baik dalam melindunginya. Saya bersedia menanggung semua badai sendiri. Saya hanya berharap penerusnya dapat berkembang berjalan lancar dan memiliki masa depan yang baik. Ambil alih posisi pemimpin klan. Apakah menurutmu aku sudah dewasa sekarang, atau belum? Kurasa kamu sudah dewasa. Kulit kepala Gu King San terasa mati rasa untuk beberapa saat, dan dia ketakutan setiap kali berbicara dengan Lu Yun. Sebaiknya, sudut mulut Lu Yun sedikit terangkat, dan Gu King San segera mengoreksi dirinya sendiri saat melihat ini, mengangguk dengan tegas dan berkata, saya pasti sudah dewasa. Saya telah melihat kekuatan saudara Lu terakhir kali, dan kekuatannya sebanding dengan Yuan Ying. Gu akan mengumumkan bahwa dia akan segera menyerahkan posisinya. Jangan khawatir, jangan khawatir. Ketika Lu Yun melihat Gu King San berbalik untuk pergi, dia buru-buru menghentikannya dan berkata sambil tersenyum, sebenarnya, saya tidak mengingini posisi Anda sebagai pemimpin sekte. Mulai sekarang, Anda akan tetap menjadi pemimpin sekte dari sekte Danyang, dan Anda dapat menahannya selama yang Anda inginkan. Berapa lama Anda ingin bertahan? Saudara Lu, apa maksud Anda dengan ini? Apakah Anda sedang menguji Tuan Gu? Jika memang demikian, maka Anda meremehkan saya, Tuan Gu. Serius, aku bersumpah demi Tuhan. Dan hal-hal bagus seperti itu, ahem. Gu King San buru-buru berhenti dan bertanya dengan ragu, kalau begitu, apa maksudmu dengan perkataan saudara Lu kepadaku?